Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Faturrahman MAG. Tujuan-tujuan daripada ilmu tasawuf ya, dirangkum oleh para ulama ada 5. Wa min ahami maqasidihi khamsatu umurin. Dari sekian pokok-pokok pentingnya tujuan dari ilmu tasawuf ada 5. Yang pertama adalah sifaun nafs, pembersihan, pembeningan jiwa. Jadi pelajaran sampai akhir hayat kita Bapak Ibu sekalian, sudah bersih, kotor lagi, bersih, kotor lagi, semangat, lemah lagi, betul nggak? Maju, mundur. Maka harus istiqomah di majelis ilmu dan majelis zikir. Yang pertama, ahamu maqasid at-tasawuf, pokok-pokok keutamaan dari tujuan ilmu tasawuf ada 5. Yang pertama, sifaun nafs, pembeningan jiwa kita. Yang kedua, qasdu wajhillah, mengarahkan hati kita supaya tujuan kita selalu kepada Allah. Kita palingkan dari tipuan dunia dan makhluk, tapi semua yang kita lakukan berdasarkan panggilan Allah. Jadi al-qasdu, tujuan kita, niat kita supaya istiqomah kepada Allah. Yang ketiga, at-tamasuk bil faqri wal iftiqar, jiwa yang selalu berpegang teguh butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duduk nih di kursi seperti ini, nyandar gini, enak nggak? Kenapa? Bersandar kepada yang kuat. Tapi kalau kita duduk bersandar, kursinya reot, kira-kira bisa santai nggak? Atau deg-degan? Krewat. Duduk dan bersandar kita pasti nggak bakalan tenang. Itulah gambaran hati. Kalau hati kita at-tamasuk bil faqri, hati kita berpegang teguh dan bersandar kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kekuatan dan segala-galanya. Secara hakikat, ibarat mudahnya kita duduk di kursi yang aman, yang kokoh. Tapi kalau hati kita bersandar kepada makhluk, kepada suami, kepada harta, kepada jabatan, kepada uang, bersandar hatinya itu, seolah-olah uang yang membuat kita kuat, seolah-olah harta yang membuat kita sehat, yang membuat bahagia. Bersandar kepada makhluk pasti akan gelisah. Kenapa? Bersandar kepada yang reot, bersandar kepada yang lemah, bersandar kepada sesuatu yang nanti akan hancur. Bersandarlah kepada Allah, batin kita. Jadi sungguh pun kita mencari rizki hanya lahiriahnya saja. Hakikatnya yang memberi rizki siapa? Allah. Kita datang ke kantor, lahiriahnya kantor kita yang memberikan apa? Upah. Tapi hakikatkan dalam batin kita, Allah lah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Jadi kita tenang. Bukan perusahaan kita yang menjamin kita, bukan perusahaan kita yang memberikan rizki kepada kita. Hanya lahiriah saja, kelola dengan baik. Tapi hati mah bersandar kepada Allah. Ini resep Bapak Ibu sekalian. Agama ini obat gelisah, gundah gulana, akibat hati yang selalu bersandar kepada makhluk. Yuk kita belajar bersandar hati kita kepada siapa? Tumbuhkan keimanan dan keyakinan kita kepadanya. Yang keempat, tautinul qalbi ala rahmati wal mahabbah. Penuhi hati kita dengan kasih sayang dan kecintaan kepada Allah, dan kasih sayang kecintaan kepada makhluk karena Allah. Nah ini tautin, wattona yuwattinu tautin al-qalb. Bagaimana hati kita penuhi kecintaan kepada Allah dan kasih sayang kepada Allah, maka kita akan mampu mencintai, mengasihi kepada saudara kita, keluarga kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu sekalian yang berumah tangga, di masyarakat, pemerintah dengan rakyat, kalau saling mencintainya karena Allah, kira-kira nyaman tidak? Nyaman. Akan damai, akan bahagia. Inilah yang kelima, at-tajammul bimakarimil akhlak allati ba'asallah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal itmamiha. Yang kelima, yang menjadi pokok-pokok
dari tujuan ilmu tasawuf adalah memperindah akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi yang kelima, keutamaan dari ilmu tasawuf adalah membangun akhlak yang mulia. Maka keprihatinan bangsa ini, dunia ini, kalau sudah dekadensi moral, kalau sudah akhlaknya hancur-hancuran, mudah saling memfitnah, menyudutkan, maka menjadi tidak nyaman kehidupan ini. Peperangan. Kenapa? Karena tidak dibangun jiwanya dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Inilah 5 yang disebut wa min ahammi maqasidihi. Dari sebagian aham, pentingnya tujuan ilmu tasawuf ada 5. Yang pertama, sifaun nafs, penyuci jiwa. Yang kedua, qasdu wajillah, membangun kesadaran tujuan kita, atensi kita kepada Allah. Yang ketiga, at-tamasuk bil faqri wal ibtikar, membangun jiwa yang selalu butuh kepada Allah. Yang keempat, tawatinul qalbi ala rahmah wal mahabbah, mengisi hati kita dengan rahmat dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-tajamul bimakarimil akhlak, menghiasi jiwa kita dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kelima tujuan besar, mulia, penting dari ilmu tasawuf ini bisa dirasakan oleh kita, keluarga kita, dan umat ini. Baru saja Anda telah mendengarkan Mutiara Hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Faturrahman MAG.